Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Nah, sekarang aku mau tanya, kalian pernah nggak sih makan di restoran Chinese food gitu, terus makan sambelnya tuh yang dari cabai kering, terus banyak minyak-minyak yang gitu wangi. Nah, ini sekarang aku lagi masak si sambelnya itu, chili oil ala restoran tapi yang versi homemade. Nah, jadi kalau homemade itu udah tau lah ya, pasti terjamin dari segi higienisnya, terus juga rasanya bisa disesuaikan sama lidah kalian, dan juga pastinya lebih ekonomis, karena kalau misalnya kadang kita beli di luar tuh itu mahal banget. Jadi nanti habis ini kita akan masak ini, aku akan kasih tahu resepnya yang cocok selain buat kalian makan di rumah, juga cocok untuk dijadikan jualan. Oke, langsung aja kita cek. Nah, jadi tentunya bahan utamanya tuh cabai kering. Ini aku pakai yang utuh. Ini cabainya tuh yang ukuran kecil, jadi ini sedikit lebih pedas daripada yang besar-besar. Tapi dia tuh enak. Tapi kalian kalau mau pakai chili flakes, bukan chili powder ya, itu beda. Chili flakes yang ada bijinya, terus yang si cabainya tuh udah di ground, nggak terlalu halus, itu juga kalian boleh. Terus di sini aku pakai ebi, bawang putih, bawang merah, dan minyak. Nah, di sini pemakaian ebi ini menurutku ini cukup penting. Kenapa? Karena dia akan memberikan rasa gurih dan juga aroma. Aromanya tuh jadi lebih fishy, lebih enak lah pokoknya. Tapi sebenarnya kalau misal kalian nggak mau pakai juga, kalian bisa ganti pakai kecap ikan. Nah, kalau yang autentiknya itu biasanya malah pakai percampuran antara ebi, ikan asin, dan juga scallop kering. Nah, cuman kalau scallop kering di sini tuh agak susah dapatnya dan juga mahal. Terus kalau ikan asin juga nanti bingung itu ikan asinnya pakai apa. Nah, kalau aku sih biasa bikin pakai ebi kering aja, ini udah cukup. Jadi si ebinya ini ebi kering, cuman ini aku udah rendam pakai air hangat selama setengah jam. Terus di sini ada bawang putih, bawang merah. Ini penting untuk aromaticsnya. Cuma kalau kalian mau yang plain itu juga cukup sih. Ya dua ini juga sebenarnya udah oke, plus garam dan lain-lain. Cuman ditambah sama bawang merah dan bawang putih itu menurutku chili oil yang cocok banget di lidah orang Indonesia. Langsung aja proses. Ini yang pertama aku mau hancurin dulu si cabai keringnya. Kalau food processor kalian kecil, kalian bisa bagi jadi beberapa batch. Ini udah, kasar apa halusnya itu sesuai selera kalian juga. Lalu aku mau blender si bawangnya. Ini ebinya juga akan di blender, cuman aku mau blender bawangnya dulu biar bener-bener halus. Kalau ebi itu nggak usah terlalu halus juga nggak apa-apa. Kasih minyak, agak banyak aja. Nah, setelah udah halus, kita masukin ebi. Ebinya ini udah direndam setengah jam pakai air hangat, terus si airnya dibuang. Aku cuma blender sebentar karena aku masih pengen ada si tekstur ebinya. Nah, terus kita akan panasin dulu si ininya sebentar, nggak usah sampai kering. Dan ini minyaknya juga kita akan tambahin. Terus ininya kita goreng deh. Nah, ini kita akan goreng. Tujuannya itu untuk menghilangkan semua liquid atau cairan yang terkandung di dalam si ebi, bawangnya juga. Karena kan ini kita mau bikin chili oil. Terus nanti kita mau simpen kayak di toples gitu. Nah, itu kalau misalnya mau awet, kuncinya makin sedikit kandungan air, dia akan semakin awet. Karena bakteri itu nggak suka yang namanya minyak, tapi dia suka yang namanya cairan. Jadi bakteri akan berkembang dengan cepat kalau misalnya di sesuatu yang mengandung banyak air gitu. Nah, apinya juga jangan terlalu besar karena kita nggak mau ada bau-bau gosong atau rasa pahit yang kurang enak tentunya. Jadi kita masak pelan-pelan, dia pelan-pelan, si aromanya semakin terkonsentrate lagi, jadi aromanya makin enak nantinya jadinya. Tuh, ini kita aduk aja terus.
Dia udah mulai wangi. Wangi ebinya, bawangnya ini enak banget. Ini aku sengaja masukin ininya nanti agak belakangan supaya kita kelihatan gitu. Si bawangnya ini beneran udah mateng atau belum. Nah ini dia udah warnanya mulai menggelap, tapi ini belum bener-bener kering. Kita tahu dari mana karena masih banyak buih-buihnya. Itu artinya masih banyak kandungan air yang terdapat dalam si minyak ini. Tapi di sini kita mau bumbuin sekarang karena nanti kalau misalnya kandungan airnya udah nggak ada terus kita bumbuin, itu tuh nanti akan susah nyerap. Jadi kayak terpisah gitu antara si bumbu sama si minyaknya. Ini aku mau pakai garam. Terus aku pakai penyedap. Di sini aku pakai micin karena kalau misalnya bikin Chinese food nggak pakai micin tuh kayak ada yang kurang gitu. Cuman kalian kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Atau mau diganti pakai kaldu jamur mungkin juga boleh. Sama aku sini gula karena aku suka manis. Tapi gulanya nggak boleh banyak-banyak. Kalau kalian nggak mau pakai gula tinggal di skip aja. Terus kita masukin si cabai bubuknya. Nah ini kalau minyaknya udah merah gini, dia udah wangi, terakhir aku mau tambahin si kecap asin. Jadi kecap asin tuh dia bakal nambahin aroma kayak malt gitu. Kan kecap asin tuh dari fermentasi, jadi itu bakal wangi banget. Sedikit aja, jangan overpower. Terus kita akan masak lagi. Nah ini tuh udah mau ready karena kita tahu dari mana si buihnya tuh udah kecil-kecil dan juga nggak ada bunyi-bunyi heboh yang kalau misalnya kayak air masuk ke minyak gitu, itu artinya udah mau siap. Nah sekarang aku mau siapin si wadah kacanya, toplesnya. Nah ini kita mau masukin ke wadah toples gini, ini wadah kaca. Kalau kalian pakai wadah plastik ingat harus tunggu dingin dulu, kalau wadah kaca sih nggak apa-apa. Dan salah satu tips juga kalau misalnya kalian mau ngebotolin sambal, ini tuh si wadahnya tuh harus bersih karena kalau misalnya enggak nanti itu yang akan bikin si bakterinya tuh masuk ke makanan dan jadi nggak awet. Cara sterilinnya gimana? Biasa bisa direbus terus dikeringin sampai benar-benar kering kayak ngesteril botol anak-anak gitu. Kalau nggak biasa aku masuk ke oven juga bisa. Ya kurang lebih 100 derajat setengah jam gitu sih. Sebelumnya jangan lupa cuci bersih dulu karena kalau misalnya biasa kita beli misalnya kayak gini kan masih berdebu, itu cuci bersih setelah itu baru di steril. Nah ini si chili oilnya udah jadi. Udah merah, si minyaknya juga udah merah banget. By the way ini tuh nanti kita simpen kebesokan atau seminggu ke depan, itu tuh dia warnanya akan makin gelap dan juga rasanya makin enak. Nah ini aku mau cicipin dulu, cicipinnya sedikit aja karena ini aku pakai cabenya tuh yang cabai kecil gitu, jadi mungkin sejenis cabai rawit gitu ya, tapi bukan cabai rawit yang kayak di Indonesia gitu, bukan. Jadi pedes. Pedas dan enak banget. Kebayang ini kalau dimakan sama nasi, kalau nggak dibikin nasi goreng XO itu bakal enak banget. Jadi di sini ebinya tuh emang bikin wangi. Jadi sambalnya nggak cuman wangi cabai doang, ada wangi bawang, ada wangi ebi, terus rasanya juga rame, umami, enak banget. Sekarang ini kita mau masukin ke dalam botolnya. Bisa dilihat ya, ada tekstur ebi-ebinya gitu. Nah ini tuh mungkin resep yang aku kasih tuh bisa jadi 2 atau nggak 1,5 botol. Jadi nanti kita ngebaginya harus rata ya, minyaknya harus kebagian. Minyak tuh selain buat masak itu biar jaga si sambalnya ini awet. Ini si chili oilnya udah siap dikonsumsi atau dibikin nasi goreng, dibikin bakmi, itu bakal enak banget. Dan kalau misal kalian mau buat jualan juga bisa, dan kalian bisa tambahin misalnya bunga lawang. Kalau nggak Sichuan pepper, itu bakal nambah lagi nggak flat gitu. Bunga lawang tuh star anise, tambahin cengkeh sedikit, tambahin Sichuan pepper yang pedes di lidah, itu bakalan enak banget. Dan satu lagi, untuk berapa lama sih ini awetnya? Nah biasa tuh aku simpen sebenarnya nggak pernah lebih dari sebulan. Kenapa? Karena orang satu rumah tuh suka, jadi biasa sebelum sebulan aja pasti udah habis. Nah kalau misalnya kalian mau coba simpen lebih lama, bisa coba di kulkas. Jadi saat kalian mau konsumsi, ya mungkin sehari sebelum, kalau nggak
beberapa jam sebelumnya keluarin biar dia mencair lagi. Kalau mungkin di freezer. Cuman ya saranku sih nggak lebih dari sebulan ya. Ada yang bilang mungkin bisa 3 bulan, tapi itu balik lagi tergantung seberapa higienis kalian kerjanya gitu. Kayak misalnya di si sambelnya, apakah masih ada kandungan cairan atau enggak, misalnya kalian ininya enggak di steril dulu atau apa, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya mau sih lebih baik bikin sedikit-sedikit aja, cepet habis, nanti tinggal bikin lagi. Oke? Thank you for watching dan tunggu resep-resep aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Oke? Bye-bye. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.